Akinci, Hajaja Besa, Jeffrey Jeff, Stranger X, Nita Halawa, Tama Mirza, Didi Kemprut, Muhammad Farhan, Yulita, Adika Isa, CKR Gaming, dan semua teman-teman dimanapun kalian berada, gue ucapin selamat datang kembali di Mister Film. Kali ini gue mau ceritain ke kalian sebuah film yang menceritakan tentang seorang gadis remaja yang tinggal bersama dengan ayahnya di dalam hutan. Seumur hidupnya dari kecil sampai remaja, yang ia tahu hanyalah teknik bertahan hidup yang diajarkan oleh ayahnya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang merasa kalau seumur hidup kalian selalu berlari dari sesuatu apapun itu, sebuah permasalahan yang hanya diri kalian sendiri yang tahu. Mudah-mudahan film ini bisa membantu kalian ngehealing dan memberikan sedikit semangat untuk jiwa kalian yang lelah itu. Cerita ini dibuat berdasarkan sebuah kisah nyata. Buat teman-teman yang baru pertama kali nemuin channel ini, gue ucapin salam kenal. Selesai nontonin cerita ini, silahkan juga kalian kepo-kepoin alur cerita dari Mister Film yang lainnya. Yang mau ngasih donasi ke gue, kalian bisa pencet tombol terima kasih. Dan sebelum videonya kita mulai, gue sebagai narator wajib ingetin ke teman-teman semua kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Yuk, mari kita mulai. Mengambil latar di sebuah taman lindung nasional, cerita ini mengisahkan tentang seorang putri remaja yang hidup bersama dengan ayahnya di tengah-tengah hutan. Sang ayah, namanya adalah Will. Dia memiliki gangguan PTSD. Will adalah seorang veteran militer yang sudah berkali-kali bertugas melayani negaranya. Perang tampaknya menyisakan trauma yang begitu mendalam untuknya. Sementara putrinya, namanya adalah Tom. Sejauh ingatan yang ada di dalam benaknya, sudah seumur hidupnya dia tinggal di dalam hutan bersama dengan ayahnya. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk mengenal ibunya. Ayahnya membesarkan dirinya seorang diri. Di dalam taman lindung yang luasnya 5.200 hektar ini, Tom dan ayahnya harus hidup berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lainnya. Karena apa yang mereka berdua lakukan ini adalah sebuah perbuatan yang ilegal. Pemerintah melarang siapapun tinggal dan menetap di dalam hutan lindung ini. Setiap beberapa lama sekali, Will selalu melatih Tom bersembunyi dari sesiapapun yang sedang beraktivitas di hutan lindung itu. Terutama dari para ranger yang rutin berpatroli dan menyisir taman, mencari orang-orang yang nekat tinggal di dalam hutan tersebut. Dan setiap beberapa lama sekali, Will juga mengajak putrinya ke kota untuk berbelanja bahan-bahan makanan yang mereka butuhkan. Setelah itu, mereka kemudian singgah di rumah sakit veteran perang untuk mengambil jatah bulanan obat antipsikotik yang diberikan oleh negara untuk Will. Will tidak pernah lagi mengkonsumsi obat-obatan itu. Dia menjualnya ke seorang penampung obat yang ia kenal. Uang tersebut bisa dia dan putrinya pergunakan untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pada suatu hari, Tom tiba-tiba saja kelihatan sama seorang pendaki yang kebetulan melintas di dekat shelternya. Tom tidak melaporkan kejadian ini kepada ayahnya. Dia berharap kalau semuanya akan baik-baik saja. Tidak berapa lama berselang, shelternya itu langsung diserbu oleh para ranger. Tom dan ayahnya pun mencoba untuk melarikan diri. Mereka berdua bersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Namun, sia-sia saja usaha mereka itu. Para ranger membawa anjing pelacak. Will langsung diborgol dan dibawa pergi sama ranger. Dia menyuruh putrinya bekerja sama membantu penyelidikan karena menurut Will mereka berdua tidak melakukan kesalahan apapun. Tom kemudian nunjukin ke petugas tempat di mana dia dan ayahnya menyembunyikan surat dan dokumen-dokumen penting kepemilikan mereka.
Dia bekerja sama menjawab semua pertanyaan petugas, seperti yang ayahnya minta darinya. Setelah beberapa hari menjalani proses interogasi dan berbagai tes psikologi, petugas akhirnya mempertemukan kembali Will dan putrinya. Namun, kini mereka berdua tidak bisa tinggal di taman lindung lagi. Petugas dinas sosial mencarikan seseorang yang bersedia untuk menampung mereka di rumahnya. Kini kedua ayah dan anak ini sudah punya sebuah tempat tinggal. Tom tampaknya cukup senang dengan rumah barunya ini. Sementara Will tampak gusar dan merasa terkekang. Dia tidak dapat menyembunyikan perasaan gelisahnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyembunyikan TV yang ada di rumah itu. Sepertinya Will tidak ingin putrinya melihat dunia. Pemilik rumah memberikan sebuah pekerjaan untuk Will di perkebunan cemaranya. Dia juga menggajinya dengan pantas. Dan setiap 1 minggu sekali, petugas dinas sosial akan datang ke rumah itu untuk memeriksa keadaan mereka berdua. Setiap kali ia datang, dia selalu membawakan Will dan putrinya berbagai barang yang dia dapatkan dari donasi. Namun, sikap petugas ini dinilai Will terlalu berlebihan. Will merasa kalau dia dan putrinya tidak membutuhkan segitu banyaknya barang di dalam hidup mereka. Will hanya sanggup bertahan selama 2 minggu di rumah itu. Dia menyuruh Tom mengemaskan semua barang-barangnya. Mereka berdua akan segera jauh dari tempat itu. Will kemudian membawa Tom kembali ke Taman Nasional. Meskipun putrinya itu bilang kalau dia sangat suka dengan tempat tinggal barunya, namun Will beralasan kalau kehidupan yang seperti itu tidak cocok untuk mereka berdua. Will merasa kalau mereka hidup atas dasar belas kasihan orang lain. Semenjak Will dan putrinya tertangkap oleh ranger, Taman Nasional itu dirazia habis-habisan. Will tidak pernah menyangka kalau insiden yang menimpa dirinya bakalan berdampak buruk terhadap tunawisma yang lainnya. Kini mereka berdua tidak bisa lagi tinggal di sana. Kalaupun dipaksain, keselamatan mereka berdua pun pasti akan menjadi terancam. Dengan sangat terpaksa, kini mereka berdua harus mencari sebuah tempat tinggal yang baru. Will dan Tom menyelinap ke dalam sebuah kereta kargo. Kereta itu akan membawa mereka berdua pergi meninggalkan kota ini. Pada titik pemberhentian kereta, mereka kembali menyelinap ke dalam bus demi untuk mencapai kota selanjutnya. Tom berulang kali bertanya kepada ayahnya, mengapa mereka berdua terus melakukan hal ini. Namun ayahnya cuma bilang kalau dia melakukan ini demi untuk kebaikan mereka berdua. Pada malam hari itu, Will berusaha mencari tumpangan menuju kota selanjutnya. Namun, tidak ada satupun sopir truk yang bersedia membantunya. Untung saja ada seorang sopir tua yang merasa iba kepadanya. Tapi pertama-tama sopir itu ingin memastikan kalau Will bukanlah seorang penculik anak. Sopir itu bertanya kepada Tom, apakah semuanya baik-baik saja. Setelah menempuh perjalanan sejauh 434 km, akhirnya mereka sampai di sebuah hutan yang baru. Tom mengeluh kalau dia merasa kedinginan. Sepatunya basah dan kakinya perih kesakitan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya terus-terusan memaksakan diri untuk melakukan hal ini. Cuaca pun benar-benar tidak bersahabat. Hujan terus-terusan saja turun. Tom benar-benar tidak sanggup lagi berjalan. Dia bahkan sudah tidak bisa merasakan jemari kakinya. Ayahnya kemudian mengambil ranting dan dedaunan. Malam itu mereka berdua tidur berpelukan
berselimutkan dengan daun. Pada keesokan harinya, mereka menemukan sebuah pondok di tengah hutan. Will segera membobol pintu dan masuk ke dalam pondok itu. Dia kemudian menyalakan perapian untuk menghangatkan badan putrinya. Syukurlah mereka berdua menemukan pondok kosong ini. Kalau enggak, keselamatan jiwa putrinya bakalan terancam, karena dia pasti akan terserang hipotermia. Selama beberapa hari mereka berdua tinggal di pondok kosong itu. Hingga akhirnya persediaan makanan di tempat itu habis dimakan sama mereka. Will kemudian bilang sama putrinya kalau dia akan pergi ke kota untuk membeli bahan makanan. Dia berjanji kalau dia bakalan balik sebelum matahari tenggelam. Sore hari itu Tom menunggu dan terus menunggu. Namun ayahnya tidak kunjung pulang. Sore pun berganti menjadi malam. Ayahnya tidak pernah balik ke pondok mereka. Pada keesokan harinya, Tom menemukan ayahnya sedang terbaring di tepi aliran sungai. Berulang kali dia mencoba untuk membangunkan ayahnya, namun ayahnya tidak menyadarkan diri sama sekali. Tom pun langsung bergegas mencari pertolongan. Dan syukurlah ada 2 orang pemburu yang kebetulan sedang lewat di dekat sana. Mereka segera menolong Will, membawanya menuju ke pemukiman terdekat. Del adalah seorang wanita yang mengelola pemukiman ini. Tom berulang kali memohon kepada Del supaya jangan menelpon rumah sakit. Dia takut kalau dia dan ayahnya akan kembali dibawa ke tempat penampungan. Namun Tom tidak menjelaskan masalah ini kepada Del, sehingga membuat Del menaruh sedikit rasa curiga kepadanya. Terlepas dari pertanyaan yang belum terjawab di dalam benaknya, namun Del bisa memahami perasaan takut gadis muda yang ada di hadapannya ini. Del kemudian menelpon salah seorang temannya yang merupakan dokter veteran perang. Ternyata Will mengalami gegar otak dan juga patah tulang kaki. Andaikan saja Tom terlambat menemukannya, Will pasti akan kehilangan nyawanya. Dokter memberikan obat untuknya, menyuruhnya beristirahat total. Bisa dipastikan untuk sementara ini Will tidak akan bisa berjalan. Setelah menyiapkan kamar untuk kedua ayah dan anak ini, Del kembali bertanya kepada Tom, apakah mereka berdua sedang melarikan diri dari masalah. Tom tidak mau menjawab pertanyaan Del itu. Dia cuma bilang kalau masalah yang menimpa mereka tidak akan berdampak buruk untuk orang-orang yang tinggal di tempat ini. Pada keesokan harinya, Del nunjukin sebuah RV di mana Tom dan ayahnya dipersilahkan untuk tinggal di sana sampai ayahnya sembuh. Del juga minta kepada mereka berdua supaya jangan sungkan apabila membutuhkan apapun darinya. Orang-orang yang tinggal di lahan milik Del ini rata-rata adalah orang yang ingin menghindar dari kehidupan kota. Di tempat yang tentram ini mereka semuanya hidup dengan damai, mendekatkan dirinya dengan alam. Dan semua orang yang ada di sini menyambut kedatangan Tom dan ayahnya dengan hangat, memperlakukan mereka berdua sebagai bagian dari keluarga besar orang-orang yang tinggal di tempat ini. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah bertanya tentang masa lalu Tom dan ayahnya.
Pada suatu hari, ketika selesai membantu Del berbelanja, Tom ngasihin ke Del semua uang yang ia punya. Dia memohon kepada Del supaya dia dan ayahnya bisa terus tinggal di tempat ini. Del pun langsung menolak untuk menerima uang Tom. Dia bilang kalau Tom dan ayahnya dipersilahkan untuk tinggal di tempat ini selama apapun yang mereka suka. Karena Tom terus-terusan memaksa, Del akhirnya bersedia menerima sebagian kecil uangnya sebagai ongkos untuk menyewa tempat tinggal. Pada hari itu, Del mengajak Tom masuk ke dalam hutan untuk meninggalkan sebuah kantong makanan di sana. Seseorang yang dekat dengan Del tinggal di dalam hutan itu. Meskipun sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, namun kantong tersebut selalu kosong setiap kali Del kembali untuk mengisinya. Hari terus berganti. Tanpa terasa, kini Will sudah pulih dan sembuh dari cederanya. Tom tidak pernah berhenti ngasih tahu ke ayahnya tentang betapa dia sangat suka tinggal di tempat ini. Pada suatu hari, tiba-tiba saja Tom melihat ayahnya kembali mengemaskan barang-barangnya. Sungguh mati Tom bersumpah kalau dia sangat mengerti apa yang dirasakan oleh ayahnya itu. Namun, hati kecilnya merasa benar-benar tidak bisa terima mengapa keadaan yang menimpa ayahnya itu harus turut menimpa kehidupannya. Dia kemudian ikut mengemaskan barang-barangnya, berjalan mengikuti ayahnya ke dalam hutan. Tiba-tiba saja Tom berhenti melangkah. Dia kemudian bilangin ke ayahnya kalau dia sangat menyayanginya. Mereka berdua kemudian berpelukan dan sama-sama meneteskan air mata. Ini adalah sebuah perpisahan. Terlepas dari betapa besar mereka saling mencintai dan menyayangi, namun mereka berdua memiliki kehidupannya masing-masing. Persimpangan ini adalah jalan yang terbaik. Mereka berdua harus saling merelakan. Semenjak saat itu, setiap beberapa lama sekali, Tom akan meninggalkan sebuah kantong makanan di dalam hutan. Tom meninggalkan kantong itu untuk seseorang yang sangat dia sayangi. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya.